Tidak terurus. Perubahan hidup Jessica Kumala Wongso setelah 5 tahun di penjara. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu menekan tombol subscribe agar kamu mendapat informasi yang benar adanya dan agar kamu tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti terupdate dari sensasi seleb. Masih ingat dengan Jessica Kumala Wongso? Namanya sempat begitu populer pada tahun 2016 silam. Ia menjadi tersangka kasus pembunuhan rekannya. Pembunuhan tersebut begitu menghebohkan lantaran dilakukan di ruang publik, tepatnya di sebuah kafe. Jessica menjadi tersangka utama pembunuhan dengan kopi Vietnam yang diberi racun sianida. Sidang kasus kopi sianida itu pun begitu menarik perhatian publik kala itu. Drama dalam persidangan hingga reaksi keluarga korban begitu panas. Seperti sinetron, persidangan kasus kopi sianida ini bahkan disiarkan secara live di stasiun televisi swasta. Nama Jessica Kumala Wongso kala itu terkenal se-Indonesia, bahkan hingga ke publik internasional yang juga penasaran dengan kasus tersebut. Jessica sendiri diketahui mendapat vonis 20 tahun penjara. Wow, lama. Jessica Kumala Wongso terbukti menghabisi nyawa Wayan Mirna Salihin dengan racun sianida. Peristiwa yang terjadi pada 6 Januari 2016 di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta tentu membuat publik begitu heboh. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya, Wayan Mirna Salihin keracunan zat sianida yang diteteskan ke dalam kopi Vietnam yang dipesankan oleh Jessica Kumala Wongso. Jessica Kumala Wongso yang merupakan teman dekat Mirna Salihin kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya menjadi terpidana. Setelah divonis 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso lebih sering berdiam diri di kamar selnya. Jessica Kumala Wongso tampak menjadi pendiam setelah kasus pembunuhan yang menyeret namanya itu. Petugas lapas pun tidak tahu apa yang menyebabkan Jessica Kumala Wongso berubah. Sebelumnya, Jessica Kumala Wongso terbilang rajin beribadah. Jessica Kumala Wongso hampir setiap pagi dan siang hari bersembahyang di vihara jelang sidang pembacaan putusannya pada 27 Oktober 2016 silam. Bahkan ia mengajak ibunda dan pamannya untuk bersembahyang bersama di vihara rutan sehari sebelum sidang vonis kasusnya. Jessica sempat menyatakan kepada ibunda dan penasihat hukumnya dirinya yakin akan divonis bebas. Namun, takdir berkata lain pasalnya dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Oktober 2016. Jessica terbukti bersalah atas pembunuhan berencana terhadap sahabatnya Wayan Mirna Salihin. Lama tak tersorot, kabar baru muncul dari Jessica yang kini tengah menjalani masa tahanan. Kabar tersebut bahkan membuat mantan pengacara Jessica Kumala Wongso Otto Hasibuan bersedih. Dikutip dari grid.id, Rabu 2 Januari 2019, Otto menjelaskan bila upaya Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jessica. Ya, itu putusan hakim harus saya hargai, kata Otto saat dikonfirmasi. Otto menuturkan, ia tak lagi menangani kasus yang dijalani Jessica. Otto mengaku, Jessica memiliki jasa pengacara lain guna mengajukan PK dengan perkara nomor 69 PK PID 2018. Meski tak lagi menangani kasus tersebut, Otto masih berkeyakinan bahwa kliennya tak terbukti membunuh Mirna lantaran tak ada satupun CCTV yang memperlihatkan Jessica menuangkan racun sianida di minuman yang menyebabkan Mirna tewas. Belakangan Jessica Kumala Wongso memberi pengakuan bahwa bukan dia yang meracuni Mirna dengan sianida. Pengakuan tersebut tertuang dalam nota pembelian pledoi yang dibacakan oleh Jessica pada sidang kasusnya yang ke-28 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 13 September 2016. Perempuan kelahiran Jakarta 9 Oktober 1988 tersebut tak kuasa menahan air mata saat membela di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Kisworo. Bagaimanapun juga, saya tidak membunuh Mirna, jadi seharusnya tidak ada alasan untuk memperlakukan saya seperti sampah, ujar Jessica dalam nota pembelaannya, seperti dilansir tribunnews.com. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, lalu share, dan nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Seleb.